Jumpa lagi di Opini Budiman. Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada pimpinan KPK bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan alasan serta-merta untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya dijadikan masukan bagi pegawai dan bagi pembenahan kelembagaan KPK. Perintah Presiden Jokowi itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusannya itu final dan mengikat dan mempunyai kewenangan sesuai dengan yang diberikan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK. Putusan itu final dan mengikat. Ada juga gentleman agreement antara pemerintah dan DPR saat revisi Undang-Undang KPK dibahas. Mengutip seorang anggota Komisi 3 DPR yang ikut membahas bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN bukanlah untuk menyingkirkan pegawai KPK, kecuali kalau pegawai KPK itu tidak berminat untuk menjadi ASN. Perintah Presiden Jokowi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga gentleman agreement antara pemerintah dan DPR itu begitu terang, begitu terbuka, dan publik tahu. Namun nyatanya KPK yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri mengambil jalan berbeda. Jalan yang berbeda dengan yang diperintahkan oleh Presiden. Pimpinan KPK bersama dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap memberhentikan 51 pegawai KPK yang disebutkan tidak bisa dibina lagi. Ada 24 pegawai KPK yang kemudian akan mengikuti semacam pendidikan bela negara, tapi juga belum tentu bisa diangkat sebagai ASN. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri tidak banyak muncul ke permukaan dan menyerahkan penjelasan kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Apa yang terjadi yang bisa ditafsirkan dari peristiwa itu? Kalau merujuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya Wibisono, mengatakan bahwa keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK itu sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Pemberhentian 51 pegawai akan dilaksanakan pada 1 November dan itu sesuai dengan penjelasan dan perintah dari Presiden Jokowi. Namun publik tentunya juga punya tafsir lain. Di antaranya adalah guru besar sejarah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Ais Jumadi Asra, yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK Firly Bahuri dan juga BKN telah membangkang. Pernyataan itu keras, lugas, ada pembangkangan dari bawahan Presiden terhadap arahan Presiden. Dan itu tentunya amat sangat membahayakan legitimasi dari Presiden. Pembangkangan secara terbuka tentunya bisa menggerus kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi yang terpilih secara demokratis. Posisi Presiden Jokowi itu selain sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Tapi kemudian mengapa ada terjadi
penafsiran atau pembangkangan yang dilakukan oleh bawahan-bawahan presiden, khususnya oleh pimpinan KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri. Langkah itu juga akan membahayakan citra kepolisian. Citra kepolisian yang tegak lurus kepada presiden, tetapi Komisaris Jenderal Firly Bahuri bisa mengambil langkah berbeda meskipun itu dilakukan bersama-sama. Rongrongan terhadap otoritas pemerintahan Presiden Jokowi ini tentunya membahayakan. Presiden Jokowi masih sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sampai 20 Oktober 2024. Rasanya tidak pantas dan tidak elok bawahan-bawahan presiden kemudian menafsirkan sendiri perintah presiden, kemudian diklaim ini sesuai dengan perintah presiden, dan kadang-kadang mengabaikan akal sehat publik. Orang akan membayangkan sebetulnya betapa kuatnya ada kekuatan lain di balik kemudian putusan dari pimpinan KPK Komjen Firly Bahuri sehingga berani mengambil langkah yang berbeda. Yang juga menarik, Dewan Pengawas KPK yang disebut-sebut oleh tokoh-tokoh berintegritas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Alberti Naho, Haryono, ya, Samsudin Haris, dan Dewan Pengawas Pengganti Indrianto Seno Aji juga diam 1000 bahasa terhadap penafsiran perintah presiden yang berbeda. Ada apa ini semua? Rasa-rasanya kalau ini dibiarkan, pegawai KPK mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengadu kepada Komisi Ombudsman, mengadu kemana-mana, ini akan mematikan KPK dalam memberantas korupsi. Rasa-rasanya Presiden Jokowi tetap punya power, tetap punya dukungan dari masyarakat sipil untuk menyelamatkan KPK, salah satunya dengan membentuk tim independen. Tim independen yang terdiri dari otoritas-otoritas masyarakat sipil yang kredibel, yang bisa diterima, yang otoritatif untuk membedah sebetulnya apa yang terjadi di KPK. Apakah 51 pegawai yang disebut ditandai merah itu dalam tafsir apa merah itu? Apakah merah itu mereka memang menjadi orang-orang berbahaya karena mempunyai data-data atau bukti-bukti korupsi besar yang sedang ditangani sehingga mereka harus disingkirkan? Atau merah dalam arti apa? Sebaiknya pimpinan KPK, sebaiknya BKN tidak berlindung pada asesor-asesor yang tidak terlalu jelas siapa orangnya, yang kemudian memberikan penilaian bahwa ini merah, ini kuning, itu biru tanpa ada penjelasan kepada publik. Inilah yang perlu dijelaskan. Langkah Presiden Jokowi ditunggu. Apakah akan mengamini putusan dari pimpinan KPK, pimpinan Komjen Firly Bahuri, atau berani mengambil langkah-langkah berbeda untuk mengamankan perintahnya dan kemudian juga mengamankan KPK. Jika Presiden kemudian juga mengamini, ya berarti memang ini adalah juga kehendak dari Presiden. Nah, publik sekarang masih akan menantikan bagaimana Presiden Jokowi mengambil langkah setelah pimpinan KPK dan BKN mengambil langkah yang berbeda, yang publik membacanya sebuah pembangkangan terhadap perintah Presiden. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.